Selamat datang di Podcast Diary. Kira-kira bahas apa sih? Cek. Ketemu lagi bareng aku Aulia hari ini, pastinya dengan seputar cerita yang menarik, yang melejit, yang panas, yang hot tentunya akan kita suguhkan untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton. Hari ini aku kedatangan bintang tamu spesial di episode kedua kali ini, masih edisi Anak Rantau. Kemarin kita sudah kedatangan Indi Gunawan. Nah, hari ini aku punya bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelum kita invite bintang tamu kita hari ini, aku mau ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, terus kalau kalian suka kontennya, kalian juga bisa share ke siapapun dan kemanapun, oke? Ya, langsung aja nih, nggak perlu berlama-lama, kita langsung sambut aja nih bintang tamu kedua kita hari ini. Kedua, maksudnya di episode 2 ya. Beliau adalah salah satu penyanyi ternama, terhits. Selain bisa bernyanyi, bisa menghibur, dia juga bisa mengobati. Wah, kira-kira siapakah dia? Langsung saja, ini dia, Dr. Iqbal. Selamat sore Mbak. My bestie. Iya bestie, ya Allah. Thank you banget loh udah datang. Ya, selamat sore udah datang di klinik saya dengan Dr. Iqbal. Klinik, bisa lo bikin program klinik? Iya bisa loh, ya, iya kan. Bisa, nanti ya. bisa. Oh, kita bikin lagi satu acara hostnya berdua. Mau nggak? Bisa banget. Iya, amin, kan? Mudah-mudahan nanti terwujud. Iya ya. Iya, Terus cerita podcastnya tentang klinik-klinik gitu. asik. Ya kan. Terus bintang tamunya Iya. nanti datang untuk berobat gitu. Ya gitu, nanti dikasih obatnya satu gitu ya. Iya. Dari mana? Pokoknya kasih aja gitu. Besti, makasih banyak loh. Ini Iya udah dong. sempetin waktunya datang ke Podcast Diary. Ini episode kedua. Ini episode kedua berarti. Episode kedua. Berarti sebelum aku Ada ya, udah Kakak ada. Gunawan. Oh, Gunawan. Berarti ini aku yang kedua ya. Thank you loh udah Keren support banget. podcastnya. Makasih banyak juga udah ngundang aku. Di sini aku cukup excited juga. Iya Bahwasanya ini kan loh. program baru yang kamu Iya, ciptain sendiri iya, kan. benar. Dan aku berharap mudah-mudahan ini long lasting. Amin. Terus juga nanti saat masuk ke platform YouTube ya berarti Iya, ya. betul. Nanti bakal trending, Iya, banyak yang amin. nonton, bakal ngasih banyak manfaat dari siapapun yang ada di podcast kamu ini. Betul. Pokoknya terbaik untuk podcast Aulia. Amin. Didukung ya guys. Subscribe, like, comment, and share. Oh, tujuannya pastinya memberikan motivasi dong untuk teman-teman kita yang di rumah, ya kan? Ini kita tuh berbicara tentang anak rantau dan seputar karir kita aja Anak sih. rantau. Sesantai itu ya, Besti ya. Oke. Kamu pasti udah siap belum nih untuk berbagi cerita sama teman-teman di rumah? Aku siap banget dong. Hari ini tuh rapi banget ya, Bes ya. Iya, Tapi emang Dokter Iqbal tuh selalu konsepnya rapi. gitu. Dia tuh setiap hari selalu rapi, selalu klinis, selalu clean, pokoknya best, my Ya. bestie best. Emang gini bentukannya. Gak bisa diubah lagi. My bestie, Apa? setelah dari DASIA kemarin, Iya, benar. apa aja nih kesibukannya sekarang? Aku sekarang dari di Asia 6 kemarin, yang saat ini ya, kebetulan aku lagi garap lagu ciptaan aku. Wow! Dan ya kemungkinan itu duet. Sama? Ada oh, nggak pokoknya. ngajak aku? Enggak ada lah pokoknya. Nggak ngajak aku ya? Ya itu. Ih, parah banget nggak ngajak aku. Nanti mudah-mudahan nanti ada listnya. Dan itu ini masih dalam lagunya sudah tercipta, sedang penggarapan musik. Oh ya? Ya pokoknya mudah-mudahan nanti tentang legalitasnya, Wow. perizinan semuanya mudah-mudahan dilancarkan. Amin, ya Allah. Dan launchingnya dilancarkan itu. Pokoknya itu sama satu lagi kesibukan aku sekarang lagi ngurus-ngurus berkas-berkas untuk balik ke internship atau magang lagi. Jadi Oh iya? Mau magang lagi? Iya. Emang sebelumnya udah pernah magang belum? Udah pernah, waktu sebelum aku LIDA. Sebelum aku LIDA, aku udah jalan 7 bulan itu magang internshipnya. Nah, tapi karena ada audisi, Ada audisi. cuti dulu, akhirnya aku harus melanjutkan lagi. Kalau magang tuh berapa lama emang? Nah, kalau misalnya dokter umum, semua dokter ya, setelah dia disumpah jadi dokter, nanti ada masa selama 1 tahun maksimal. 1 tahun maksimal untuk magang, untuk internship, itu gunanya untuk mendapatkan surat izin praktek dan STR gitu. Setelah itu baru Setelah bisa itu baru buka klinik. buka klinik. Oh, kerja oke. di 2 atau 3 fasilitas kesehatan. Siap. Terserah mau jadi spesialis, mau jadi dosen, mau jadi laborator
dia kerja di laboratorium atau jadi influencer, terserah. Atau jadi buka apotik gitu bisa ya? Bisa juga, tapi kan kalau buka Beda ya? apotik itu lebih ke Apoteker. apoteker, farmasi. Beda ya? Itu beda. Magangnya juga beda pastinya ya? Beda juga. Mereka ada magang juga. Aku nggak diajak nih sama singlenya nih. Nanti. Tapi siapa sih teman duetnya kira-kira? Cewek apa cowok? Rahasia. Rahasia. Ajak Dan aku itu dong. bukan ciptaan aku doang sih. Berdua ya? Ciptaan berdua, tapi bukan sama penyanyinya. Ada ciptaan sama temen aku. Oh, oke. Jadi ada partner Iya. untuk ciptain lagu, Iya. tapi teman duetnya bukan si Bukan partner si ini. partner ini. Gitu. Oh, pasti teman duetnya spesial sih. Harus dong, Iqbal tuh harus spesial. Cepi ya? Enggak. Oh, beda. Kalau disebutin satu-satu nanti ke list nanti Oh, kan gitu ya? siapa orang. Oh, Rara. Putri. Jangan disebut-sebut dulu. Iya, aku Nanti mau ketebak dong. Nanti, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Abis dari podcast kita harus bikin cover juga ya. Ya, harus dong. Berdua ya? Yes, harus. Besti, ngomong-ngomong soal anak rantau nih. Kamu sebelum ikut audisi udah pernah merantau? Atau ini pertama kalinya? Kalau ngerantau tuh istilahnya berarti harus keluar pulau ya berarti ya. Kalau keluar pulau aku berarti mulainya setelah lulus SMA. Oke. Setelah lulus SMA aku masuk kuliah. Aku kuliah di Undip di Ponorogo, Semarang, Jawa Tengah. Nah, di oke. situ aku pertama kali merantau berarti. Oke, berarti sebelum ikut audisi, dokter udah pernah merantau sebelumnya. Udah pernah 5 tahun aku di sana. Wah, pastinya banyak cerita nih teman-teman, ya kan? Apalagi ini udah berarti sama sekarang udah berapa tahun ngerantau? Berarti 10. sejak tahun 2014. 6 Lama banget ya. tahun, 9 tahun berarti. Wah, pasti banyak Hampir- banget nih hampir cerita-cerita 10 tahun. menarik. Iya. Sebelum kita bicara soal cerita-cerita menarik dari kisah-kisah perantauan ya. Iya. Aku pengen tahu dulu nih, dulu Dokter Iqbal itu bisa jadi penyanyi dangdut tuh gimana sih? Kan dokter gitu, tapi kok bisa tiba-tiba jadi penyanyi dangdut gitu loh? Kalau dibahas tentang itu Aulia, sebenarnya aku tuh penyanyi dangdut duluan tahu sebelum dokter. Oh iya. Aku tuh nyanyi dangdut duluan waktu SD. Kelas 1 SD tuh aku masuk umur 5,5 tahun berarti. Itu aku udah ditantang sama mama aku untuk, ayo nak, mau nyanyi nggak nak? Misalnya ada orang, kalau di Minang tuh kan namanya barale. Barale itu kayak pesta pernikahan gitu. Nah, ada barale kok kawan mama, pain ndak? Beko menyanyi sinan yo, kayak gitu. Berarti nyanyi nanti gitu kan. Beko mama tulisan di karatai, namo Iqbal. Nah, aku dipanggil Iqbal di rumah. Terus Beko mama sampaikan kateh tuh. Jadi kertas itu ditulis nama aku Iqbal. Iya, mau disampaikan nyumbang ke orang kan? organ, Iya, gitu kan. iya. Nah, awalnya aku bilang, iya mah. Gitu. Pas datang, aku nyanyi ya nak, mama tulisan nama. Aku selalu kayak gini, enggak mau dong mah, enggak mau. Gue bilang gitu. Oh, tapi udah mati mau. Tapi udah makin mau, kayak mau nggak mau gimana sih? Kayak Iya, malu-malu. Nah gitu, pas di atas panggung, lagu pertama aku Apa tuh? itu aku masih ingat Wakuncar. Wakuncar, gitu-gitu dong. Oh enggak Joget gitu nggak juga. tapi? Aku biasa aja. Oh, iya? Biasa aja. Bila malam minggu tiba. Gitu. Biasa Ada aja. koplo-koplo nggak kalau di sana? Koplo, kalau di Minang tuh bukan koplo namanya, kayak lebih ke DJ remix. Oh, DJ gitu kan. remix. Jadi lagu Wakuncar juga di DJ-in. Iya di DJ-in gitu kan panjang banget tuh intronya. Nah itu tuh harus goyang. Terus ngapain tuh? Goyang gak? Goyang, tapi goyangnya sama anak-anak yang lain. Gitu, ada juga aku ya. diem aja, kayak sok kecakepan. Gitu. Jaim gitu ya. Jaim gitu. Terus sebelum kuliah kedokteran itu udah jadi penyanyi, maksudnya Aku kayak udah. iya penyanyi panggung dari panggung-panggung gitu. Sebenarnya bukan untuk jadi jadi job buat aku, cuma jadi selingan selingan hobi aja sebenarnya. Jadi waktu aku SMP, kemudian SD, SMP, SMA itu aku cuman ngikut kayak lomba-lomba kabupaten, kota gitu loh. Dan itu tuh jarang banget aku menang. Karena ya gitu, emang nggak di daerah aku ya di Pariaman itu aku lomba nyanyi Minang itu nggak pernah menang sama sekali. Bahkan masuk ke grand final atau semifinal, kan dulu ada semifinal namanya ya. Itu nggak pernah kepanggil nama aku karena
kebetulan waktu SMA itu suara aku lagi peralihan pubertas gitu. Oke. Jadi antara bass sama mau tenor kayak gitu. Kayak aneh, cempreng gitu. Gitu. Cempreng banget. Warna suaranya Iya, kan warna suaranya berubah. belum banget. Terus waktu aku kuliah, aku juga punya namanya nasyid, tim nasyid. Plasma nasyid itu isinya dokter semua. Mahasiswa dokter semua. Ada yang dokter gigi juga. Sempat ada masuk ke perawatan, tetapi cuma bentar doang. Nah, jadi itulah yang kayak misalnya dalam sebulan itu weekendnya itu mungkin kepake 2 kali weekend untuk off air gitu dari Plasma Nasyid ini. Dulu aku dipanggil Donald di sana. Donald, nama aku kan Rahma Donald Muhammad Iqbal. Sembari jadi dokter, sembari juga jadi penyanyi gitu ya. Jadi yang nyanyi itu nggak lepas dari aku. Oke, berarti emang dari kecil udah memang memilih untuk jadi penyanyi. Berarti kamu ini serakah. Mana ada aku serakah? Serakah. Emang rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu mau jadi dokter, mau juga jadi penyanyi. Banyak kali kau mau. Kasihlah orang kesempatan apa kayak gitu. Ada, jangan kasih orang selagi kita masih bisa. Ya semuanya kan? Ya dia ya. Iya, dari kecil udah menjadi penyanyi. Rezeki aja sih sebenarnya. Iya, dijalanin aja gitu. Besti, jadi setelah kamu akhirnya memutuskan untuk ikut audisi, itu gimana perasaannya? Kamu pernah nggak sih tiba-tiba di suatu momen kayak lu lebih memilih kayaknya aku mau jadi penyanyi aja deh, nggak usah deh jadi dokter? Pernah nggak? Kayaknya munafik kalau aku memungkiri hal itu ya. Oh, pernah. Terutama saat kompetisi. Oke. Terutama saat di Lida. Karena di situ aku anak kampung. Aku anak dari daerah. Tiba-tiba datang ke kota di Jakarta. Sesungguhnya waktu kehidupan aku di Semarang waktu kuliah itu sama sekali beda, sangat-sangat beda dengan di Jakarta. Pernah nggak? Pernah berasa itu ya? Kayaknya nggak usah deh jadi dokter, penyanyi aja. Waktu aku kompetisi Lida itu, karena disanjung-sanjung, banyak dipuji, banyak yang mendukung, kayak merasa kerasa enaknya jadi artis penyanyi gitu loh. Kerasa enaknya ikut kompetisi di nasional. Nah, kerasa enaknya dapat hadiah waktu juara. Nah, itu aku kepikiran kayak gitu, kayak kayaknya aku harus tekuni aja nih bidang menyanyi ini. Masalah tentang dokter aku bisalah nanti kayaknya bisa aku jadi influencer dengan hal ini karena aku punya masa. Terus aku bisa mungkin kayak berkolaborasi dengan nakes-nakes yang lain untuk lebih ke influencernya waktu itu aku fokusnya. Tapi setelah aku pikir sekarang dengan melihat semuanya Aulia, kita tahu lah Aulia ya. Aku udah 2 tahun lebih di dunia perdangdutan ini, dunia keartisan ini, dan kamu lebih lama lagi untuk memaintain yang namanya nama kita tetap dibicarakan orang, prestasi kita tetap ada, itu tidak semudah yang difikirkan. Benar. Tantangannya banyak, yang menjadi mencari teman juga tidak mudah. Betul. Mencari musuh sangat mudah. Tahu nggak sih? Bukan kita yang bikin musuh. Kadang pihak itu yang menjadikan dia musuh kita. Kadang gitu kan. Terus juga dalam kehidupan keartisan ini penuh dengan, ini kan podcast ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Kayak buka-bukaan gitu. Iya dong, harus. Ini pandangan aku sih sebenarnya. Beda sama dunia kedokteran. Ada bedanya. Ke dunia kedokteran itu memang kita hormat kepada dosen, hormat kepada guru, hormat kepada spesialis segala macam. Itu memang hormat, literally benar-benar hormat. Karena kita butuh ilmunya. Tetapi kadang dunia artis nih ada di mana kita hormat ke orang atau senyum ke orang, tapi ada maunya. Di sisi lain itu ada maksudnya. Iya, ada maksud lain. Ada peresnya, tau nggak sih? Iya. Nah, kadang itu. Jadi beda, itu yang aku rasain bedanya. Kalau dalam sosialisasi dunia keartisan. Lebih ke bicara soal ketulusan ya? Iya, bicara soal ketulusan, kemudian bicara tentang kejujuran. Terus bicara tentang
apa ya, kesetiaan dan pengkhianatan, tau gak sih? Oh, di dalam Nah banget gitulah ini. pokoknya. Dalam banget ini. Sebenarnya nggak bisa aku terang-terangan Iya. banget, tapi menurut aku di dunia manapun itu pasti akan kejadian seperti Pasti itu. ada. Dunia kerja manapun ya. Tapi yang aku rasain itu bedanya gitu. Jadi menurutmu di dunia artis kita tuh lebih keras aja ya? Lebih keras dan lebih Sarkas. ya gitu loh pokoknya. Pokoknya lebih harus lebih tough lagi, harus lebih Iya, kuat lagi paham, dari paham. mental, dari fisik. Fisik gitu. Ya Allah, kecetit loh aku ngomong. Nah, pokoknya gitu. Yang ketawa dong Tawa loh ini dia. semua ini. Oh ya Allah. Besti, kamu sudah jauh dari orang tua, ngerantau sekitar berapa tahun tadi? 9 tahun kurang lebih. 9 tahun ya, kurang Besti. lebih. Itu Kalau jauh dari orang tua itu 12 tahun berarti. Ditambah SMA. kalau SMA juga ngerantau. SMA aku tuh bukan beda kota, bukan beda pulau, tapi beda kabupaten. Jadi kayak masuk asrama gitu Iya, kamu. masuk asrama gitu. Ini hidupnya merantau terus ya dari kecil berarti ya? Ya, aku anak pertama di Minang itu memang ada prinsip kalau anak pertama tuh harus ngerantau gitu. Oh, oke. Jadi itu yang membuat kamu akhirnya Anak memutuskan lelaki juga. untuk merantau. Ya. Apakah memang diharuskan atau memang karena nggak bisa nih karena gue cowok, kayaknya gue nggak bisa nih kalau cuman di Minang gitu. Kalau Apa aku sih gimana? orangnya pemikirannya nggak kepatok dengan apa ya yang memungkinkan kita untuk berpikir bahwasanya ini bisa kondisional lah, situasional. Nah itu nggak ada keharusan untuk ngerantau. Jadi walaupun adat bilangnya laki-laki di Minang tuh harus ngerantau, cari duit di rantau orang, nanti pulang jadi orang kaya, hidupin keluarga, adik-adik semuanya, nanti cari bini orang Minang kayak gitu kan, diadatkan. Nah aku dengan pemikiran aku saat ini, aku tumbuh dengan pengalaman yang sudah aku lewati selama 26 tahun, parenting yang aku dapatkan dari orang tua, pengalaman yang telah aku jalani, ya itu semua sih nggak ngaruh ke aku. Karena memang kemauan. Iya, kemauan. Kemauan untuk merantau Iya. ya. Di balik semua histori-histori tentang perantauan, pernah nggak sih kamu kayak berasa di titik terberat kamu selama di dunia perantauan? Ada Pasti nggak? ada nggak sih Aulia? Apa dong? Kamu ada coba. nggak? Ada dong Ada kan? pastinya. Nah, Boleh dong Kalau cerita aku Besti. tuh ada. Aku pernah dulu tuh waktu kuliah ya, kan kita tuh nggak enak ya minta belanja sama orang tua. Kadang ditambah adekku ada 3, terus mama aku yang PNS doang, papa aku beliau tuh punya mata pencaharian tetapi enggak tetap gitu, penghasilannya nggak tetap. Jadi yang sangat tetap itu adalah mama. Otomatis aku kayak mau minta sering-sering, mau banyak pengeluaran juga nggak enak, harus berhemat. Pernah sempat sekali waktu itu motor aku tuh rusak waktu di Semarang. Aku perbaiki dengan uang saku aku. Nah, aku perbaiki dengan uang saku. Udah tuh habis uang saku aku, tinggal kayak 10.000 nggak salah. Itu aku tinggal sekontrakan sama 2 kali sih, pernah di koas, pernah di saat S1. Kalau S1 ini aku tinggal sama teman aku, di koas aku tinggal sama teman aku juga. Jadi aku di situ bingung, gimana nih? Aku minta ke mama nggak ya? Barusan 3 hari yang lalu aku minta juga. Biasanya tuh kayak seminggu atau 14 hari, 2 minggu gitu kan. Aku tahan dengan cara aku sebenarnya nggak boleh. Aku dilarang banget sama mama buat makan mie. Aku beli mie 3. Itu uang 10.000. Itu uang 10.000. Aku makan untuk 2 hari. Dan itu aku lagi kuliah kedokteran, bayangkan. Terus untuk menghemat biaya transport, aku nggak pakai motor, aku jalan. Aku jalan, ada jalan pintas gitu lah. Pokoknya pas saat itu aku ngerasa kayak itu titik terberat aku rasanya. Aku ngerasain bahwasanya cari duit tuh nggak mudah. Terus minta ke orang tua tuh juga nggak gampang. Ada rasa malu. Kita sebagai anak pertama juga gitu. Terus waktu aku waktu aku setelah di LIDA di Jakarta, Pernah pernah juga.
sebelum aku DA Asia 6 itu aku di kondisi dimana memang keuangan aku sangat-sangat Tidak stabil. tidak stabil. Kak Denny tahu tuh tentang hal itu. Aku nggak bilang ke orang tua aku, tapi waktu itu orang tua aku tahu aja gitu, tahu nggak sih? Kayak tahu aja keadaan Kayak anaknya tuh gimana. ada gitu. insting Ada gitu ya. instingnya gitu. Itu pertama kali aku ditransferin mama aku duit selama aku di Jakarta. Padahal waktu aku di Jakarta, aku selalu mentransfer duit ke mama. Selalu memberikan kelebihan rezeki aku ke mama yang walaupun nggak banyak. Dan Apa yang terjadi pada saat itu? waktu itu aku bingung mau memperpanjang apartemen yang sekarang. Oke. Bingung aku memperpanjang. nggak Yang ya? sekarang? Iya, yang sekarang. Apartemen yang sekarang. Berarti kan kejadian kan sebelum Berarti Asia sebelum 6. ya? Di Asia 6. Iya. Sebelum di Asia 6 sebulanan lah gitu. Job nggak ada. Terus dari kantor nggak, pokoknya job nggak ada pokoknya. Terus ya mau minta tolong ke orang juga segan, malu gitu. Mau minta ke mama juga nggak enak gitu. Cuman mama nanyain terus, gimana nak, ada nak turun duit gitu. Bilang aja ada mah gitu. Ada cukup kok mah, ini segala macam. Tapi alhamdulillahnya Aulia ada aja kemudahan gitu Aulia. Setelah itu aku kepanggil job of air. Aku kepanggil job of air, ada beberapa 2 atau 3 kali gitu. Aku kumpulin, ya itu yang buat bayar apartemen aku. Terus kayak ngasih kiriman buat kedua orang tua gitu. Ya itu sih. Itu momen. Iya tuh sedih banget aku momen waktu tersusah itu. kamu. Aku pikir. Oh. Terus ini aku juga berpikir kayak gini, bentar lagi di Asia kok. Aku kan masuk asrama. Dan yang aku harapin apa Aulia dari di Asia, aku harapin uang saku per hari. Per hari. Itu yang aku harapin. Ini kamu tabung itu yang kemarin. Aku harapin itu. Turun. Alhamdulillah turun terus kan. Dari itu udah setiap tampil kita juga dapat duit kan. Nah itu yang aku harapin tuh. Karena emang nggak ada itu. Ya, emang nggak ada income yang tetap waktu itu ya. Nah alhamdulillah pas di Asia diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala hal itu gitu. Jadi bisa lah sampai sekarang. Gitu. Mungkin ini teman-teman di rumah baru denger ya kisah-kisah kita ini sebagai anak rantau, apalagi notabene artis gitu ya kan. Kita juga punya momen-momen tersusah kita selama kita berkarir, selama kita di perantauan yang mungkin teman-teman tidak tahu ya kan. Dan ada juga beberapa karakter orang yang kadang-kadang ada yang mau bercerita, ada juga yang enggak gitu. Menurut aku sih, kalau bagi aku ya, aku salah satu orang yang mau ngobrol tentang apa yang aku rasakan. Karena menurut aku itulah yang membuat kita jadi manusia, tau nggak sih? Emosi, rasa yang kita dapat dari lingkungan, respon yang kita berikan terhadap lingkungan, apa yang bisa kita share terhadap orang-orang yang ingin tahu tentang kita, itulah yang bikin aku jadi sosok manusia gitu, tau nggak sih? Aku ada gunanya gitu. Ada juga yang beberapa orang yang nggak mau berbagi gitu kan karena ya udah deh lebih gitu. dari sifatnya mungkin mungkin lebih ke karakternya ya. Jadi ya itu sah-sah aja. Tapi di pandangan aku seperti itu. Oke, itu momen tersusah Pak Dokter. Kalau hal-hal positif nih yang didapetin, ada backsound gitu ya, sering gitu kan. Ini kan tentang hal positif ya. Dan itu harusnya kayak ting tang Gencana yo kayak gitu harusnya kan. Gencana terus emang boleh sesedih gitu harusnya gitu kan. Pas ini harus ini hal-hal positif nih. Nyangkut sini. Jangan awas udah jadi ini gimana sih ini loh gimana sih taruhnya salah ini. Geserin Pak Dokter. Gimana sih? Cantik banget. Gak boleh sentuh aku. Nah, sudah.
hal-hal positif yang Pak Dokter dapetin selama di perantauan. Mungkin ada hal-hal yang, oh kalau di kampung aku nggak ngelakuin ini, terus di perantauan aku, misalnya nih kalau kayak Kakak Gun ya, Kakak Gun dia di kampung dia nggak pernah cuci piring, tapi semenjak di sini dia Ya cuci Allah, piring. nggak pernah dia cuci piring. Iya, tapi semenjak di perantauan dia cuci piring, nyapu, katanya kayak gitu. Ada nggak nih hal-hal positif yang Pak Dokter dapetin? Kalau tentang cuci piring, aku di rumah wajib cuci piring. Karena memang tugas aku. Beda banget ya. Berempat aku adik kakak nih. Uh-uh. Pagi sama sore. Mama tuh nanti bilang gini, Iqbal, Ilham, Laura, Lucy cuci piring, sapu rumah, siram tanaman, kayak gitu. Udah ada tugasnya ada masing-masing. tugasnya. Mama tuh kan suka manggil, kadang lagi masak kan. Tapi manggilnya tuh teriak gitu loh. Teriak, tapi bukan teriak marah, teriak manggil aja. Iqbal, Ilham, Laura, Lucy cuci piring, sapu rumah. Cuci piring. Cuci piring, sapu rumah, siram tanaman, tutup jendela, kayak gitu-gitu. Oh, tugasnya Nah, banyak pokoknya banget. kita udah bertugas tuh masing-masing. Kadang tuh males-malesan kan. Aku nih paling tua nih. Kau bangun. Kalau nggak kasih jajan sama mama. Diajakin dong adik-adiknya itu. Aku ajakin gitu kan. Nah, Beres-beres. beres. Di sini pun aku juga kayak gitu. Karena aku hidup sendiri. Aku di apartemen sendiri. Siapa yang bisa aku andalin? Ya cuci piring sendiri, nyuci baju sendiri, kadang laundry juga, gitu. Ini kalau dapat istri ya udah nggak Masak usah juga repot. sendiri. Aduh, enak pasti Masak. masakannya. Sekarang aku rajin masak tahu. Oh iya. Bagi-bagi dong. Nanti aku ajak-ajak. Kita Lain itu apalagi hal positif yang hal positif Pak yang aku Dokter dapatkan dapetin? sangat banyak tentunya. Pengalaman, ketemu dengan orang yang sangat luar biasa, extraordinary person. Terus aku bisa melebarkan ruang lingkup aku dalam berpikir dengan ilmu yang ku terima. Kemudian open mindednya orang-orang terhadap kondisi kita, terhadap pertemanan, terhadap dunia kerja. Terus juga banyaknya budaya, masing-masing kita kan beda. Beda. Jadi ini Sudut pandang kita juga banyak dalam menilai suatu hal. Kemudian ya itu sih. Terus juga banyak, aku dapat keluarga juga. betul. Ada keluarga, ada teman dekat, ada teman bermain juga untuk jalan-jalan segala macam. Banyak ya hal-hal Banyak positif yang banget, bisa kita Aulia. dapetin di perantauan. Khususnya di Indosiar, yang mana itu rumah kita, Gitu yang ya. membawa kita untuk bisa kayak gini, membuat kita duduk di sofa kayak gini tuh Indosiar. Betul. Nah, Sehingga kita bisa berjumpa. sehingga kita bisa berjumpa di sini gitu. Jadi rezekinya itu sangat-sangat disyukuri. Kalau kamu mendengar nama, ini aku singkat aja ya, Ya. Dokter Iqbal. Apa sih yang ada di pikiranmu sekarang? Oh, Sosok seperti apa dia? sosok seperti apa? Elegan. Jangan ketawa ya. Jangan Elegan. ketawa. Elegan, smart. Yes. Aku harus bangga dong sama Iya diri dong. aku. Ya kan ini yang terlintas di otak Nggak ada kita. salahnya, kan? Iya. Aku seorang penyanyi dangdut. Aku seorang dokter umum. Yes. Aku orangnya lebih extrovert dan a little bit introvert. Terus pokoknya aku mudah berteman. Aku suka ketemu dengan orang baru. Dan aku tuh orangnya ini loh, easy going, apa sih? Ya easy going ya. Nah itu pokoknya. Selama kamu menjadi artis. Dan satu lagi bentar. Apa? Aku tuh Aquarius. Kita dong. Aku tuh Aquarius. Jadi kita tuh air kan. Iya. Kalau kita tenang itu ayo ikutin aja arusnya. Iya, benar. Tapi kalau kau bertingkah, tsunami yang datang gitu, ya kan? Iya, Nah, setuju. gitu. Setuju tuh. Dengerin Pak Produser. Oh, langsung loh. Pak Produser ini berisik ya dari tadi ya. Apa gue gini, gitu. Orang lagi ngomong. Tapi dia itu tahu memberi suasana. Kakak Kiki. Lain kali nanti jadi di sini deh. Jadi apa dia? Yang kayak itu loh apa? Tenenenenenenen. Oh. Besti, selama menjadi artis, Ya Allah. ada nggak sih Amin. hal-hal terberat kamu yang kamu ngerasa, kok gini banget sih, gila. Hal terberat jadi artis, ya memaintain nama kita untuk dapat dikenal dengan prestasi yang bagus, karya-karya yang luar biasa.
yang rutin kita lahirkan. Mungkin itu yang membuat aku mungkin itu yang menurut aku berat di dunia entertain. Itu aja. Sama memaintain yang namanya nama baik. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan juga nih teman-teman di rumah ya, untuk jadi banyak orang pengen jadi artis, tapi nggak segampang itu. Ku menjadi artis seperti kita gitu. Sebenarnya semua pekerjaan sih rata-rata semua pasti ada susahnya. Gimana cara kita ngebangun kredibilitas kita, value diri kita. Tapi untuk artis kayaknya memang agak susah ya. Iya. Karena harus membangun otentik kita gitu loh. Betul. Keaslian, apa sih karakter kamu, Betul. apa sih karakter aku. Nah itu tuh. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah itu nggak akan jadi. Iya. Ya, ini buat aku juga sih sebenarnya berat sih ya guys. Tapi Besti, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dengan semua permasalahan, entah itu di kedokteran kamu atau di dunia artis kita yang sekarang gitu, pernah nggak kamu kayak anjir kena nih mental gua? Enggak pernah. Mentalmu selalu oke? Alhamdulillah. Mental aku stabil dan alhamdulillah masih matur. Manajemen pertahanan jiwa aku juga bagus. Manajemen pertahanan. Iya, MPJ aku matur, tidak MPJ. ada. Jadi aku nggak sampai kayak hal-hal yang bikin aku jadi Harusnya Aquarius itu psikotik gitu, nggak sampai kayak gitu. Tapi Aquarius tuh Kayak gila harusnya atau gimana? overthinking gitu, depresi. Oh, no. Menurut aku, Aquarius itu luas. Jadi, aku orangnya overthinking juga enggak. Tapi kalau mengganggu pikiran aku banget, tapi aku berusaha untuk menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Aku orangnya gitu. tepuk tangan dong. Asik. Mana sih, susah loh itu untuk keluar dari masalah kita sendiri tuh susah. Kalau aku lebih ke overthinking. Jadi mental gue kena gara-gara overthinking gue sendiri gitu. Sebenarnya gini ya Aulia, yang namanya stres itu muncul karena kita denial terhadap kenyataan, menolak kenyataan, nggak mengikuti arusnya. Muncullah stres kayak gitu. Kok kita ikutin aja, misalnya ada masalah, ya udah ikutin alurnya. Ada masalah ini, oke. Masuk masalah ini lagi, oke. Masuk lagi masalah ini, oke. Nanti ujungnya akan ada solusi, insya Allah. Keren banget gitu. Pasti teman-teman di rumah dapat motivasi nih dari Dokter Iqbal. Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita kan punya Allah SWT ya, dan kita bisa beribadah. Dengan itu cara kita untuk bisa menginginkan apa yang kita inginkan itu didengar oleh Dia, sehingga bisa dilancarkan, bisa dimudahkan kehidupan kita gitu, dan dikuatkan juga mental kita. jika ada masalah, wake up, selesaikan, dan semangat. Iya, harus gitu. Wake up, bangun, jangan tidur aja gitu. Jadi kalau rebahan aja ya nggak bakal selesai masalah. Gimana caranya? Harus bangun kita. Apa yang menjadi sumber kekuatan Pak Dokter? Makan. Di tengah, belum selesai ini. Oh, apa? Sumber kekuatan Pak Dokter di tengah semua orang tuh ingin menjadi nomor 1. Oh ya Allah. Sumber kekuatannya? Apa ya? Kedamaian yang aku punya dalam diri aku sendiri sih. Jadi aku pengen diri aku tuh damai. Ada masalah, ya udah aku dengan cara gimana cara mendamaikan diri aku, yaitu menyelesaikan masalah itu. Ada challenging di kehidupan aku. Yang bikin aku damai itu adalah positive thinking aku terhadap challenge itu, bahwasanya aku bisa melewatinya, apapun itu hasilnya. Terus juga ada orang yang mencibir aku, netizen segala macam. Ya, pikiran, kembali lagi, kita punya teori dalam hidup ini, kita hidup berdampingan dengan yang goib atau makhluk halus gitu. Istilahnya aku nganggapnya tuh netizen itu ya mereka yang goib gitu ya. Goib, hantu, Saitoni Rojim, gitulah pokoknya. Jadi kita hidup berdampingan dengan itu kan, memang
kita memang hidup berdampingan dengan itu kan. Jadi yang kayak gitu ya udah kita dengerin aja, capek sendiri nanti. Banyak tahu semenjak Apa? aku tuh sekarang punya titel tahu di dunia maya. Apa? Bunda. Beneran. Ini aku bahas aja di sini. Aku nggak bakal Siapa yang tutup-tutupin. kasih itu titel bunda-bunda itu sama Aku nggak Besti, bakal tutup-tutupin di sini. Aku pernah dipanggil bunda, aku pernah dipanggil bundo, aku pernah dipanggil bu dokter, aku pernah dipanggil bu bidan. Itu semenjak aku nyanyi Makan Darah di Dangdut Akademi Asia 6. Itu memang totally kesalahan aku sendiri. Karena memang kontrol aku dalam bernyanyi waktu itu lost ya. Nah, jadi atas insiden itu orang menilai bahwasannya aku tuh ya kayak gitulah kayak mereka pikirkan gitu. Padahal kan aku di sana yang namanya manusia ya tempatnya salah. Kita udah latihan, kita udah JR dengan baik, tapi hasil berkata lain, takdir berkata lain, rezekinya berkata lain, ya udah kita terima aja. Cuman ya balik lagi kayak tadi, kita kan hidup berdampingan dengan hal-hal itu. Jadi ya kita telan aja. Telan, keluarkan. Kayak makan, nih, telan. Dicerna, ya udah keluarkan jadi feses gitu. Jadi emang mentalnya Pak Dokter ini udah benar-benar terbentuk ya. Jadi apapun itu orang bilang dia kayak tetap ya udah nyantai, slow. Tapi aku butuh menangis. Oke. Aku butuh menangis, Aulia. Bukan berarti orang yang kuat itu dia nggak nangis. Dan kalau aku nangis tuh biasanya ya kayak tiba-tiba kepikiran. Ada overthinking sekali sih kadang tuh malam-malam mau tidur gitu. Atau ketemu dengan orang yang kita deket, kita cerita sama dia, bikin kita jadi mewek gitu. Tapi hal itu bisa meluapkan rasa stres kita, overthinking. Iya, netralisir gitu. Best lah Aulia nih jadi host tau. Bridgingnya bagus. Kenapa jadi Kontennya gua? bagus. Iya, saat ini aku review ya. Aku mereview dari konten podcast kita Anak Rantau dengan Aulia. Pokoknya aku gak ragu-ragu sih kalau untuk konten ini akan long lasting. Amin. Nanti akan ada edisi lain lagi. Iya, dan bakal ngundang-ngundang bintang tamu yang luar biasa sih. Dari semua lini. Beneran, dari semua lini, bukan hanya artis. Amin. Mungkin nanti akan... best sih, sumpah best. Kenapa jadi gua sih? Ini pertanyaan untuk kamu tuh masih ada. Lanjutkan. Iya. Lanjut. Pertanyaannya apa? Apa itu namanya? Apa yang udah dicapai nih selama kamu berkarir? Berapa berantau? Merantau 12 tahun kan? Ya berarti 12 tahun kalau dicampur sama SMA. Iya. Apa aja nih yang udah pernah Pak Dokter capai yang membuat Pak Dokter tuh bangga sama diri sendiri? Yang pertama titel aku sebagai dokter. Itu yang membuat aku sampai sekarang aku bangga terhadap diri aku dan aku akan memperjuangkan itu untuk bisa bertahan tentunya sebagai dokter. Yang kedua titel aku sebagai penyanyi dangdut. Itu sebuah rezeki yang menurut aku sih kayak nggak disangka-sangka. Siapapun bisa, tetapi waktu itu dan tahun itu datangnya jatuhnya ke nama si Iqbal gitu. Itu yang aku rasa pencapaian aku. Kemudian aku punya single. Kemudian aku punya fanbase yang sangat-sangat mensupport aku. Medi Iqbal namanya, dimanapun kalian berada. I love you. Nah, pokoknya sehat-sehat selalu. Kemudian aku juga punya apa ya? Aku punya orang tua yang alhamdulillah selalu mensupport aku apapun yang aku lakukan, apapun yang aku ingin capai, dan selalu mengingatkan aku tentang mana yang boleh, mana yang enggak. Terus aku juga punya pencapaian aku yang lainnya, itu aku punya teman-teman dan orang-orang yang aku kenal yang sangat luar biasa di semua lini pemerintahan, di dunia edukasi, di dunia pertelevisian, di dunia entertain, di dunia pokoknya
apa ya, multidimensi lah. Aku dapat teman-teman tuh dari mana, orang yang luar biasa yang aku kenal itu. Apa yang mau Pak Dokter sampaikan pada diri sendiri, dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton? Berarti aku harus ke kaca dong. Gak perlu. Kan ngomong ke diri sendiri kan kayak Nggak gini. usah. Oh, nggak usah. Apa yang mau disampaikan sama diri sendiri? Terus ada gak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton? Ini buat diri sendiri dulu ya. Boleh. Iqbal, kamu harus kuat. Banyak tanggung jawab yang sedang kamu emban. Banyak harapan yang tertuju pada kamu. Banyak waktu, banyak materi yang telah kamu korbankan selama ini. Tolong dijaga dengan baik, ditingkatkan. Terus kamu jangan insecurean orangnya. Kamu jangan insecure terhadap diri kamu sendiri. Kamu jangan malu untuk kenal dengan orang yang mungkin secara edukasi, secara harta, secara pamor lebih dari kamu. Jangan malu. Jangan malu untuk bersuara, karena hal itu yang akan membantu kamu untuk kedepannya bertahan di dunia ini. Dan kamu harus tetap selalu beribadah, harus ingat Allah selalu. Kamu harus sayang orang tua kamu, Iqbal, karena yang seperti yang kamu bilang sebelumnya, ketakutan kamu terbesar sekarang adalah kehilangan kedua orang tua kamu. Kamu harus sayang terhadap adik-adik kamu, dan adik-adik kamu harus lebih sukses dari kamu, Iqbal. Kemudian juga sayangilah orang yang telah menjaga kamu. Jaga mereka. Jangan sia-siakan orang yang sudah memberikan jasanya, memberikan kesempatan waktunya, memberikan tenaganya untuk kamu selama ini. Jangan pernah melupakan orang yang telah baik ke kamu, itu aja. Itu untuk Iqbal. Terus untuk siapa? Untuk teman-teman yang menonton. Untuk teman-teman yang menonton. Apa nih pesan-pesannya? Pesan aku, 1 nasi ayam geprek. Enggak gitu. Pokoknya buat teman-teman semua, sama sih kayak yang aku sampaikan tadi ke diri aku. Jangan lupa berterima kasih terhadap diri kalian, bahwasanya kalian itu luar biasa. Yap. Terus sekarang tuh memang lagi marak tentang isu mental health, yang mana itu bisa menjerumuskan diri kamu kepada kematian. Itu sekarang lagi marak banget. Banyak faktor, multifaktor dari sosial media terutama ya. Jadi buat kalian, pandai-pandailah dalam hidup. Pandai-pandai dalam hidup. Kemudian di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalian jangan sombong. Kalau kalian berdiri di tempat kalian sekarang, ada peraturan di sana, ada pamali di sana, ada arahan di sana, kemudian ada orang-orang yang harus dihormati, ya jalani gitu. Jangan menentang hal itu, karena setiap daerah atau setiap kawasan yang kamu injak itu sejatinya mereka itu berbeda. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam hidup ini. Harus peka terhadap lingkungan, peka terhadap pasangan. Banyak banget nih hal-hal yang bisa kita dapetin dari seorang Dokter Iqbal. Hikmah-hikmah di balik Ya Allah, perjuangan dia. hikmah loh. Iya loh, hikmah-hikmah yang dapat Iya. kita ambil dari perjuangan dia, ya kan? Mentalnya yang kuat, bagaimana cara dia memaintain hidupnya, agar tetap selalu damai, agar tetap selalu tegar dalam menghadapi semua permasalahan hidupnya. Aku aja belum tentu bisa sekuat Dokter Iqbal. Aku juga belum tentu bisa selancar ngomong si Aulia ini, si sekuat dia bikin podcast seperti ini. Iya, belajar dong. Best. Thank you banget untuk my bestie udah datang ke sini nyempetin waktunya. Aku tuh kayak apa ya, terharu banget kayak teman-teman tuh pas diajak mau nggak podcast tuh pada semangat gitu, ayo gitu. Jadi aku langsung kan waktu itu kan tanpa mikir panjang langsung semua aku. teman-teman tuh, masya Allah. Nanti kalau misal kamu mau bikin konten apa, hubungin aku. Insya Allah siap. Aku akan bantu
Iman Aulia. Kalau misalnya nanti ada lagu kedua, duet Iya, boleh ya? Gue bantuin nanti kita ngomong sama Mami Ica. Iya. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bisa terus memotivasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Terus semangat juga, upayakan semua hal-hal yang mungkin kalian ingin capai. Jangan patah semangat, harus tetap selalu tersenyum. Jangan lupa terus saksikan Podcast Diary. Kira-kira bahas apa sih? Oh, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya. Dadah! Thank you, Bestie. Thank you.